Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gantang panuah cuba balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jok maaf salam dianjuang ukwa jok jangkau kok talampau. Kala lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa indak tatimbang minta ampun ampun alabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Awal kata permulaan kalam, tiada kata seindah untayan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha penyayang, sayangnya tiada terbilang. Allah yang maha pengasih, yang tiada pilih-pilih kasih. Berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah, pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesehatan. Darah masih mengalir, jantung kita masih berdetak, urat dan tulang kita masih berfungsi. Itu semua karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat merangkaikan salam tak bosan-bosan kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang lahir di Mekah bermakam di Madinah. Abdullah namanya bapak, Aminah namanya ibu. Tiang sandi Ka'batullah Paripaga Makkah Madinah. Imam di waktu salat, panglima di waktu berperang. Sang revolusioner sejati, yakni Rasulul Habib Sayyidil Mursalina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita bersalawat kepada beliau, nanti di yaumil mahsyar kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Yang dimuliakan imam tetap kita Ustaz Reko Fadli dan kawan-kawan. Kemudian yang dihormati wabil khusus kepada pengurus Masjid Hidayatul Nurbaini yang sangat istiqamah, Bang Ucok, mudah-mudahan beliau umurnya panjang, rezekinya mudah. Amin. Sehat badannya lahir dan batin. Kalau sakit awak lebih dulu ya Mama. Nomor satu yang menguek-nguekan suluah tu. Kemudian yang hamba hormati Mak Datua, Niniak Mama yang hadir dan kadang bahasa batuah dia jom tinggi dia bagadang. Ibarat kayu tumbuh di halaman, pucuk cewang kalangi urip paguah ka bumi. Batang menjadi panang, rantiang menjadi adat, daun menjadi limbago. Tarabi aye dari urip kayu itu aye Zam-Zam Al-Kautsar. Aye nyo janiah sayang nyo landai minuman sagalo hamba Allah. Yang hamba hormati seluruh jadiat pandai yang hadir pada malam hari kini, nan tahu di angin nan kabasiwik, tahu di ombak nan kabasabuang ataupun di karang nan kamanonggo, tahu di rantiang nan kamancucuk ataupun di dahan nan kamaimpo. Alun bakile Allah bakalam bulan lasangkap 30. Alun dilihat Allah tak paham Rasulullah tibo dalam tubuh.
Kemudian yang ambo hormati indua-indua ambo, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang amban purwak pagangan kunci amban purwak aluang bunian pusik jaluk kumpalan tali awih katampe minta aye nasi katampe minta makan iduit tampe baniai mati tampe bakawua masalah buah kacang padi di bawah urang ka tengah pasar masaknya batangkai-tangkai bundo kanduang itu tuladan budi paham dak muah tajwa budi dak muah tagadai. Umumnya salam ambo ucapkan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat yang di lingkungan di tindiang, di tanah yang jauh lantai, di sumpuit atau musaji nangko. Baca bagari. Ingin bego kalau lo masuk ke tuisa. Salam be dong tuisa nama ada. Bapak, Ibu, Idwa Dunsana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur dan beruntunglah kita pada malam hari ini. Karena kalau ingin melihat wajah-wajah penghuni surga, kau mahiku bantuannya. Alhamdulillah. Di kajian kita pada malam kini 4 golongan manusia yang sangat dirindukan surga. Tanak nasi bukan lado tunggu sabanta naknya masak. Danga kaji rangkuah kadado tibu di dado rese-resean tentang diri awak. Tanak nasi bukan lado campur sakete yuk sambarandang. Danga kaji rangkuah kadado ilangan seluruh penyakit hati kepada orang. Insya Allah ampe golongan yang dirindukan surga ini mudah-mudahan masuk kita seluruhnya. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatu illa arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil jihan wa sha'imina fi syahri Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Kata Nabi, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Biasanya kita yang ingin masuk surga, kita yang pengen bana masuk ke dalam surga itu. Kini dah surga itu bana yang merindukan awak, yang membuka dirinya. Mana hamba Allah 4 golongan itu, marilah masuk ke dalam aku. Bahasa kalau yang hadir kan lain pengen bana masuk surga itu. Ama yang diam di belakang tuh kemana pengen itu? Kau ambo jamin seluruh kemana? Ambo jamin masuk surga lain. Biar dosa raya. Ambo jamin, ambo bisa menjaminnya, tapi saraya dong. Tanya olah aku saraya. Sarayanya kalau ingin masuk surga indah pada so. Itu saraya. Baca nama pidasoe. Bapak Ibu Idwa Dunsana, kota karajuan diawak salah satu yang 4 ini. Tu tiket surga lah di tangan tuh mah. Jan cameh, jan rusuh, jan takwid, jan ganta. Kita lah dirindukan, kita lah boleh masuk ke dalam surga. Nampak golongannya. Tandu-tanduan beko kalimaye ditimpu kain-kain ditimpu galau-galau dalam lahir mengandung batin dalam batin barahasio sungguh pun kawinan kita bantua ikan di laut nan kita ada sungguh pun kisah nampak konan kita bajo sabananya ikhtibar pelajaran untuk diri kita seorang-seorang. Yo model itu sebab jangan sampai beko minyak abi sama dalam
arang ngabih basi ndak jadi payakum buah koto nanambe basimpang jalan ka libanang jalo lalu suah ikan tak dape lah kuyuit badan dek baranang ndak do siko tuh siko. Alhamdulillah seluruh yang hadir lain tiba di Masjid Hidayatul Nurbaini. Yo seluruh yang hadir yang tiba kok. Yang tidak hadir tiba ya. Rugilah nyo. Yang empat itu dirindukan surga. Yang pertama talil Quran. Manusia yang semasa hidup di atas dunia gemar suka membaca Al-Quranul Karim. Coba bertanya orang boji dalam seminggu ko layak do baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dalam sehari semalam tadi lihat do baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sebab kata Nabi, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa manusia yang ingin bercakap-cakap bersama Allah, ingin berkomunikasi jok Tuhan, falyaqra'il Qur'an, kata Nabi, maka hendaklah orang itu membaca Al-Quran. Ini luar biasa Bapak Ibu. Manusia umat Rasulullah yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, maka gemarlah membaca Al-Quran. Oh Buya, nak nampak mantu oleh Buya? Kan ada sebagian model itu pakai kacamata. Al-Quran ini sebagai sifat, sebagai obat. Odak nampak mata do, tapi semakin rajin awak membaca Al-Quran. Mak, etek, uda, uni, ajo, bapak ibu, saya yang rajin membaca Al-Quran. Dengan fadilah Al-Quran tadi, mata yang kabua-kabua tadi, insya Allah tarang. Alhamdulillah. Ini keutamaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Di mana hari ini yang rancak berbaca ya? Aduh dua. Kalau sasamping balai nak rajo didalukan. Aduh dua yang waktu yang paling rancak membaca Al-Quran tu sehari semalam. Sasibuk-sibuknya awak, sapadek-padeknya kegiatan awak, jangan lupa membaca Al-Quran kau. Bila waktunya minimal sesudah salat maghrib dan sesudah salat subuh. Kita wiridkan di situ. Kalau hari Selasa kan kita mengkaji tentang isi Al-Quran dengan ceramah. Kau membaca Al-Quran ini namanya, tapi dengan baca ramahan, mendalami Al-Quran, mendalami hadis, mendalami agama. Di luar hari Selasa ini kita buka mushaf Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah lanjut kepada Al-Baqarah. Mudah-mudahan menjelang puasa Ramadan masuk tamat dia wak. Kini bulan apa kok? Jumadil akhir. Jumadil akhir sekitarlah 8 hari. Habis Jumadil akhir masuk bulan Rajab. Habis bulan Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Berarti lebih kurang Ramadan 2 bulan 20 hari lagi. Menjelang Ramadan masuk tamat dikonya mah 30 juz 114 surat 6.666 ayat 1.027.000 huruf kata Imam Syafi'i. Buka dari Al-Fatihah.
pas mau membaca Al-Quran, niatkan pahala Al-Quran untuk awak. Innamal a'malu binniyat. Setelah itu wak berniat lo bacaan fadilah Al-Quran untuk ayah ju Indo ambo. Oh, tak donya hidup dari ruya. Walaupun dia sudah berada di alam kubur, alam barzakh, namun fadilah bacaan Al-Quran kita sampai kepada dia. Diniatkan pula seluruh guru-guru awak yang telah berjasa mendidik, membimbing, memberi ilmu kepada kita. Niatkan fadilah baca Al-Quran itu. Baru kita baca. Apa keutamanya Bapak Ibu? Ini luar biasa Al-Quran ini. Kalau amalan ibadah yang lain, peramalan, beribadah dinilai oleh Allah. Salat, puasa, zakat, haji, menolong orang, membangun masjid, seluruh amalan-amalan kebaikan dinilai per kebaikan itu, per amal itu. Namun Al-Quran bukan sekali kita membacanya, dinilai oleh Allah. Al-Quran tadi satu huruf diberi Allah pahala. Coba kita bayangkan, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah, wa man qara'al Qur'ana wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri sewaktu salat, Allah beri orang itu pahala satu huruf 100 pahala. Cukup kita bayangkan Bapak Ibu, satu huruf 100 pahalanya. Wah, sembahyang tadi bara hurufunya. Kalau orang itu membaca Al-Quran dalam salat dalam keadaan duduk, pahalanya satu huruf 50. Kata Nabi, kalau di luar salat tapi dia dalam keadaan berwudu, pahalanya satu huruf 25. Di luar salat dalam keadaan tidak berwudu, satu huruf pahalanya 10. Makanya Nabi mengatakan, afdalul ibadati ummati qiraatil Quran. Sebaik-baik ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Mak, Jo, ete, indua dun sana, lihat doiku di rumah awak. Namanya tidak ada ke tangan, dia buia. Culang balik, lihat do Al-Quran ko di rumah. Di mana letak? Wah, dia teh meja, dia teh lemari, dalam lemari. Alhamdulillah. Kamangawa ko laku tu mereka. Kalau lah tua-tua ko Al-Quran kawan awaknya lain. Jadi mulai besok usahakan mulai dari bawa Al-Quran dari rumah, ada stok Al-Quran masih kena. Oh, lebih banyak, alhamdulillah. Lebih banyak, lebih 20-an. Nama nan ingin sudah sembahyang maghrib, jalan ke muko, ambil mushaf Al-Quran, baca di tempat awak serang-serang. Oh, dapat dewa do ya. Dengan kawan sebelah awak baca. Awak sama sumudo, sama sugadi, sama sumujam dulu aku buya merantau. Kalian PSD lah berhenti mengaji, tak pandai membaca Al-Quran tu lain. Dengan kawan membaca. Orang yang mendengar dengan orang yang membaca, undang-undangnya al-mustami' kal mutakalim. Orang yang mendengar sama dengan orang yang membaca. Betapa indahnya Al-Quran ini Bapak Ibu. Makanya jadikan sahabat awak. Dan Al-Quran inilah kata Nabi, nanti kalau berdiri pada masyar, berdiri hari kiamat, kurang amalan kita, baik timbangan kita ke kiri, ringan timbangan kita ke kanan, Al-Quran kau akan datang kepada awak. Sebagai apa? Sebagai syafaat. Yang syafaat itu apa ya? Syafaat itu sentiang kamamilai.
kurang ka manukua, lamah ka manawe, anyuit ka basonso, luluit ka manyalami, tunan syafaat. Nyampang di akhirat nanti yaumul mizan, ditimbang doso jo pahalo, barek timbangan tu kakida, alamai padan kamasuak ke dalam narako, dan tahu menghadapi api narako. Maka Al-Quran datang pada hari kiamat tadi sebagai penolong. Akhirnya Al-Quran itu membela awak, barek jo timbangan awak akhirnya kasuo. Alhamdulillah. Abu dia triknya tamai hendaknya sebelum awal Ramadan. Lebih saya kira-kira tuh 2 bulan setengah berarti setengah juz sehari. Kurang-kurang seketik setengah juz masih bisa tamai. Usahawana ku ndak terangah sudah mulai Ustaz Rego aja mengaji dalam kamar. Perlu di luar mengaji. Semua Pak tadarus Al-Quran. Siapa yang tadarus di rumah Allah ini, 4 akan turun, malaikat akan turun, malaikat rahmat akan turun, dikelilingi orang yang membaca Al-Quran tadi, rahmat Allah akan turun, dan malaikat itu akan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan si fulan karena bacaan Al-Qurannya. Akhirnya Allah membanggakan diri di langit. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku yang ada di Masjid Hidayatul Nurbaini. Dia duduk berkelompok, dia duduk bersama-sama mentadaruskan Al-Quran. Ini adalah umatku, ini adalah hambaku, ini adalah hamba yang akan menghuni surgaku. Alhamdulillah. Luar biasa Al-Quran ini. Ini penuh sejarah. Setelah kita baca tingkat nomor 2 Al-Quran tadi, Bapak Ibu, tolong dipahami isinya. Nama tidak pandai mengartikan bahasa Arab, bali Al-Quran terjemahan. Mau sarankan bali terjemahan Kementerian Agama. Itulah lumayan tuh untuk mengetahui isi arti dari Al-Quran. Andaikan ndak tahu maksudnya dia wak, ndak mengerti awak, ndak paham awak, tolong tanyakan ke guru, tolong tanyakan ke ulama. Iko maksudnya buku ya, wak baca terjemahannya modeko, tanyakan kepada yang ahlinya. Siapa ahlinya? Guru, ulama, buya, ungku, kiai, tanyakan kepada dia. Sebab kalau pekerjaan tidak diserahkan kepada yang ahlinya, tele-tele nanti iza wusidal amru illa ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, kata Nabi. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi kalau nanti kebingungan awak dengan maksud isi Al-Quran, tolong tanyakan kepada ulama. Ulama mengerti itu, karena dia belajar Al-Quran, hadis, nahu, syaraf, nasih, masuk, asbabul nuzul, seluruh yang berkaitan. Kadang aja orang baca Al-Quran tahu deh nyok. Itu nanti ulama. Lebih-lebih yang pernah di pondok, pesantren yang membaca kitab tidak berbari, itu lebih keren lagi itu. Pasti sekedar Al-Quran itu gampang yang mengertikan. Itu caranya. Setelah kita paham isinya, what's next? Aduh. Tuan yang jawab, boleh salah atau kau anak ngerti? Asatawinya lain kecil mojo. Asatawinya lain. Tolong isi Al-Quran ini diamalkan. Isi Al-Quran itu kalau dibedah sebanyak 30 juz, 114 surat, isinya 6. Kalau di kelompokan 6. Kelompok yang pertama, Al-Quran berbicara tentang akidah. Yang kedua, tentang ibadah. Yang ketiga, tentang sejarah. Yang keempat, tentang akhlak. Yang kelima, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lengkap di dalam Al-Quran. Mulai dari ilmu kedokteran sampai kepada ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu seluruh ilmu di dalam Al-Quran ada. Makanya jangan heran
banyak ulama yang mahir Al-Quran itu menjadi dokter, Ibnu Sina, menjadi ahli matematik, Al-Khawarij, menjadi ahli fisika, menjadi ahli astronomi, menjadi ahli filsafat, menjadi ahli di bidang-bidang ilmu umum ini. Karena di Al-Quran sudah lengkap semuanya, tinggal kita mencernanya dan mempelajarinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu yang selanjutnya. Yang keenam yaitu tentang hukum. Yang ketujuh isi Al-Quran itu tentang mubasyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Kalau dibaca yang 6 tadi, yang 7 tadi, lahir 2 lagi isi Al-Quran itu. Matu yang 2 itu syariat, hakikat. Di sebanyak ini bisa disimpulkan menjadi 7, 7 bisa disimpulkan menjadi 2, 2 tolong kita amalkan. Itu makanya dalam hidupku Bapak Ibu, ada 2 yang harus kita lupakan, ada 2 yang harus kita ingat. Matu yang 2 yang harus kita lupakan dalam hidup. 1, lupakan jaswawak kepada orang. Jangan dikanak-kanak. Kuambo dulu mengumum saji koma, jangan disabui-sabui. Walaupun kadang jaswawak kepada orang tolong dilupakan. Yang kedua yang harus dilupakan tadi, utang orang kepada awak. Orang utang kawak, jangan minta-minta utang tu. Dia sudah mengaji kok, dia aja lah utang tu, jangan minta-minta nak. Bare kamu ya, nyobanya, nyosambuah. Kecil orang secincin, inyo hanje. Hanje itu bahasa apa? Berjuta-juta, mabuya nyo banyak, nyo sambuah nyo hanje. Tak bisa ada buya. Semakin banyak, semakin dilupuan. Jangan-jangan gara-gara itu dak tabaye di inyo berdiri pada masa apa bayi inyo lain. Amal ibadahnya pindah kepada Allah. Oh dah dono beramal dulu ya, lah habis lo. Kalau utang banyak-banyak kurang lain lo. Dosa awak pikui ninyo. Masuk serubu juga jadinya. Dia sudah mengaji go jadi minta-minta utang berat. Yang kedua yang harus kita ingat, matu yang harus kita ingat, jasa orang kepada awak tolong diingat, jangan dilupakan. Walaupun ketek jasa orang tu kepada awak tolong diingat. Yang kedua yang harus kita ingat, utang awak kepada orang jangan dilupakan. Dia sudah mengaji go besok pagi bayi utang. Pak Karim nak gaji tu ah. Ini malah botam tu. Seluruh kebaikan, seluruh nilai-nilai ajaran yang baik dalam Al-Quran itu mari kita amalkan. Seluruh yang buruk mari kita buang. Itu yang pertama, orang yang dirindukan surga, orang yang gemar, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang menjaga lisannya. Anak mau ya? Tidak di dalam bibir, lidah. Lidah dikia indah batulang, gigi indah bapaka. Gara-gara lidah banyak orang barandam dalam api neraka. Kurang amalnya buya indah, pamalehnya subayang buya indah. Tapi dek karena lidah, atu doso yang paling banyak di lidah tu. Tu nyohan. Bahasa Indo bagun, bahasa Arabnya ribah. Tu bayo doso itu mah. Parale orang di Sungai Garingiang
anak daronyo urang satangkai, sungguh marugi urang bagunjiang sarupo mamakan daging bangkai. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita, kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Jangan kamu mencuki-cuki aib saudara kamu, jangan kamu mempergunjingkan saudara kamu kepada lain. Kata Allah, apakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Itu Allah yang mengatakan teman. Kapadang panjang mabali dagiang di bawah malenggang ke selayang bawah. Sungguh rugi orang bagunjiang amalnya abih dosonyo. Kata Allah. Bah sudah ko bagunjiang jolai. Tu yang diam tu bah tu. Yo ko ado tasbo dewa bagunjiang tu capek-capek wa mengucap kepada Allah, capek-capek wa istighfar, astagfirullah. Lihat mau istighfar kan yo ado bagunjiang tu ha. Nyo ni dak kada pe di nyo sta de go nak kado yo mengaji kada pe tapi. Yo mengaji mangana moy kalau dak tarasona. Nah, Bapak Ibu Induk Dunsana rahimakumullah, tolong dijaga lisanku. Sehingga Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis sahih. Kata Nabi, ko iyo engkau mengaku beriman kepada Allah, mengaku lo engkau beriman kepada hari akhir, tolong katakan yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik-baik engkau katakan, lebih rancak engkau diam. Dia dua mau diam. Dia tidak mau diam, cuma kau dah bersembunyi ya deh. Nyo hangit di sebuah. Gunung Merapi di puncak itu ada tumbuh rumpui. Asa bawa ada tumbuh rumpui. Kami laki-laki bersembunyi, kamu bersembunyi kau ada karena mau cukui, coba ya kau. Enggak panjang kau mah. Ah, mangkoe model itu kursi kau ada tumbuh tu. Ya gimana tu? La ilaha illallah. Ah, sebab di dalam ilmu kedokteran dicaliat kata kawan-kawan mahasiswa kesehatan, beda hormonnya, hormon FOXP2, protein FOXP2-nya kami laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan lebih banyak hormon FOXP2-nya itu, sehingga perempuan itu harus mengecek sehari semalam sebanyak 20.000 kata. Itu kalau dia ambil buku bintang bor dia mah tu sampai mana tu tulislah 20.000 kata. Jadi laki-laki harus tahu loh, menceletih-celetih loh, orang dia aja lah. Tadi aja lah. Jangan-jangan kalau sabar wak dengan orang rumah yang berceloteh bisa menjadi wali Allah wak ni. Sokrates, seorang filosof dari Yunani kan mengatakan, wahai anak muda, menikahlah. Jika kamu mendapatkan istri yang baik, kamu bahagia. Jika kamu mendapatkan istri yang cerewet, yang suku celoteh-celoteh itu, kamu menjadi filosof. Rupanya aku cari dalam kitab mah lebih dari filosof tu lain. Aduh, seorang suami kalau sabar dengan istri yang cerewet-cerewet itu, seorang suami tadi bisa diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali Allah. Wali Allah itu tidak main pangkat tertinggi itu mah. Kalau tiba di Nabi menjadi Nabi itu. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, kata Al-Quran. Sesungguhnya awliya Allah itu, wali-wali Allah itu orang yang tidak ada takut, tidak ada rusuh. Ah, dek sabar kau rumah menjadi wali jauh. Tapi kalau Ustaz Ego payah jadi wali kau. Ini ujang baru kan? Ah, sudah kau dicari lo lah. Awak kecil umpu nak mau cari dulu soalnya lagi. Ah, Bapak Ibu Induk Dunsana, itu lisan. Kalau kami laki-laki kurang pada tunyok.
Sehingga kami ko mengecek hanya 7.000 kata sehari. Bahan tu apa ni awak kamu? Itu dalam ilmu kedokterannya. Mudah-mudahan seluruh yang terlontar dari lisan kita ini bukan lagi ghibah, bukan lagi fitnah, bukan lagi kesombongan, bukan lagi keangkuhan, bukan lagi hal-hal yang tercela, tapi yang terlontar oleh lisan kita, yang keluar dari lisan kita, yaitu zikrullah, zikir kepada la ilaha illallah. Yang lebih-lebih duin dua. Fisikun ada apa yo ya? Yo kami apa pun ada nak ujian pun dah. Ada loh kira. Kalau laki-laki nak ujian namanya dok mau tak. Lain jo ya, berarti samu itu nya. Nan ghibah tu bedanya jauh lain. Kalau ghibah tu memang ada keburukan orang tu pada dirinya. Memang ada aib tu di dirinya. Ada kecean di balik belakangnya. Itu nan ghibah. Kalau fitnah, dah itu dah. Tidak ada di dirinya dah. Tidak ada kekurangan tu di dirinya dah. Tidak ada aib tu di dirinya dah. Dipakai kece-kecean tu nan fitnah. Fitnah itu sudah luar biasa. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu dosanya lebih kadang daripada dosa membunuh. Kalau ghibah apa ya? Wal ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa ghibah itu lebih kadang daripada dosa berzina. Bah, sudah kok, jangan bergunjang-gunjang je lah nak. Ada kalau punya bik lah. Insyaallah. Bapak Ibu induk di sana, karena waktu juga tidak bisa surahnya panjang-panjang. Ini yang ketiga yang dirindukan surga. Yang pertama tadi apa? Alhamdulillah, gemar baca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi hidangan makanan kepada orang yang lapar, lebih-lebih orang yang sedang berpuasa. Ya sebentar lagi kita Ramadan kok. Sebentar lagi kita akan menahan sandangan diri awak dari kini. Karena dengan gembira, dengan senangnya kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala miran, kata Nabi. Barang siapa manusia yang senang hatinya, yang gembira jiwanya masuknya bulan Ramadan, maka orang itu diharamkan Allah jasadnya dibakar api neraka. Alhamdulillah. Awak ba'alisan nak masuk bulan Ramadan. Sebentar lagi. Mudah-mudahan dapat lewat Ramadan besok. Amin. Sama kita orang mian masjid kita Allah. Amin. Cuma masuknya Ramadan tadi, kalau kita berbuku, tolong jangan disasak-sasakan pada masuknya ke dalam. Dia agak-agak. Gua dulu gua buku gua malah pengen kasam. Ampe aja minumnya. Pak ampe mana jauh? Gua yente mani gua minuman pagiran kok. Tu kau tetalue gua minuman siang dan kau. Rujak antimun. Ini kok es rujak antimun kok minuman sore dan kok. Es kami mudo, es kami mudo pun tak buku. Lah talung buat kampe ampe risiko. Orang mahe dek karena sayang kampulai itu dibuat aja. Iya sayang kampulai nak. Kakak tetalue rujak antimun, es kami mudo, es latata. Orang mahe dibuat don deh. Kita boleh mak don deh. Bule di besi saka dalam memang. Di susunnya tu, jupiriang. Indu apa hebat membumai hidangan kok. Nung kadang dari bawah, nenek kate. Kayak piramida. Puncaknya tiga detek. Kecil dua balik kecil istrinya. Dah. Wah, kalau kau sental dah. Nah kalau kau, wah balik apinya.
beri balik dulu, gas lebih, beri gas dulu. Pagilah juga bareh tadi istrinya 7 anaknya pergi ke kedai membeli gas, membeli bareh. Tak bangun di udahnya manik-manik. Mana bangun? Dicaliak di bawah sungkui, rupanya ondonde. Dicaliak orang rumah dah di rumah dong. Dicaliak anak dah di rumah dong. Aku apa datang hati kan ada ugang orang. Ada ada ugang dong. Caliak, aku membuktikan imannya di situ. Iman tuh tidak. Kalau puasanya gara-gara ugang. Oh, nak ada orang rumah tu dia biar. Supi balik. Orang rumah pulang dari kedai. Dicaliaknya meja aku buat sinjang kotak meja. Anti pada tak ya kok. Dicaliak di dalam sungkuin iyo lah patah puncaknya. Kecil duduk bagi. Kecil istri tadi tanah, aku baulah pak anak. Antara datang tua rumah. Suami tadi duduk aja di lantai rumah. Oh ini cilam ada hewan. Ya, agak pak. Lah pulang di kedai malam dah. Agak pak. Siapa makan dondeh dah? Cek kau makan dondeh. Awak apa tanya je dah. Ada nak tuduh makan dondeh. Cek kau dah orang Islam deh. Orang Islam. Emang kamu di tuan ada. Awak tanya je. Kok lama di kucing dondeh tu nak? Tentu dia dong. Siapa makan dondeh dah? Nah, doa makan doa la ilaha illallah demi Allah. Sumpah-sumpah. Wallahi demi Allah nak doa makan dondeh. Yo kalau nak doa udah makan dondeh, tu makan bi susumi udah. Mama nare jangan sampai kurang lah, jangan lebih kurang. Di puasa mana mau? Lah sumpah malah sumpah. Api nilai ibadah puasa. Puasa mana mau? Di seluruh hidangan yang kita berikan tadi itu adalah orang yang dirindukan surga Bapak Ibu. Tapi jangan balabiah. Iku ado beko balabiah wak buat dari rumah wak sorang-sorang. Tolong kana-kana ustaz itu di musaji ko. Iya tuh. Ko ado beko rujak yang balabiah. Cumangko yang balabiah, pisang yang balabiah. Iyo yang balabiah dan tahan mari. Nyo kadang-kadang yo wana malang nasi kudai kami orang surau orang saji ko. Kece kan naik ko pisang. Pada busuk aja entah lah kamu saji. Lama aja dengerin tu nya. Pisang busuk lama dengerin. Astagfirullah. Apa do balabiah je? Cuma gua bahasa imah. Tak ada surau, tak ada kamu saji. Apa wujud ada tu itu? Alhamdulillah. Ambil itu tahu ujian yang bagi kita yang sedang proses menanjak kok. Tidak nak lebih-lebih yang kita tahu diniat dari awal. Yo diniat dari awal. Orang yang meniat dari awal inilah orang yang dirindukan surga. Alhamdulillah. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Cuma banyak di antara kita amal ibadah puasa Ramadan yang ditolak karena tidak pandai, tidak adanya berilmu di situ. Aku ilmunya buya. Siapa yang ingin berpuasa Ramadan wajib memasang niat di malam harinya sebelum masuk waktu sahur, sebelum masuk waktu fajar. Pak sebelum yang hadir. Lihat dulu di sabwik nawaitu samagadin tu malam. Wajib loh. Beda dengan puasa sunat. Puasa Senin Kamis, puasa sunat-sunat yang lain, lupa awak berniat. Takkan jam 9 malam, jam 9 pagi.
boleh dipasang niat jam 9 tu, asalkan awak belum makan dan minum lain. Tapi kalau puasa Ramadan wajib berniat malamnya. Kali dapetnya nak diulang sama-sama baca gitu. Nawaitu sama kan itu 2, 3 nawaitu an adai fardhi syahri ramadana. Minumlah nih. Sesungguhnya amal ibadah manusia itu terletak pada niatnya. Jangan lupa niat. Ini mazhab Imam Syafi'i. Andai kan lupa, kalau ada imam tarawih di sekolah dibaca nawaitu sama gadin tu. Ada nak. Nah, selalu awak berdiri, berarti awak di rumah membaca doa makan sahur tu seorang-seorang. Paniat buat puasa hari ini. Kalau puasa Ramadan. Pas kau buka, nawaitu sama gadin lo dibaca. Apanya? Hanya kalau buku dampingnya lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika bi rahmatika makan lain. Tapi jangan lupa banaro yang menangah pengajian di tempat sebuah masjid, kata ustaz, kata buya, samu pulai, samu suami awak, jangan sawi namu. Dah aduan akhlak awak namanya tuduh baru awak dinyok. Kalau kau dawa atau ke suami awak panggil udah, panggil abang, panggil mas, panggil ajo, panggil budo. Jangan sampai namu. Takkan harinya bulan puasa pas berbuku. Kebetulan namu suaminya si aman. Allahumma laka sumtu wa bika. Ayo dong. Takkan aku ungku ya di surau. Nak boleh sampai namu orang. Namu orang bulainya ku aman. Bakal dia julai. Allahumma laka sumtu wa bika udaku. Boleh yang mana itu tu? Lama dia buat je. Tu nak aman nak boleh buat tu. Tu buat suara tu. Mangalo dia lihat tu dulu yang bertanya mu dia. Dia sampai tahunnya mu dia tujuh je. Dia udah. Astagfirullah. Artinya apa tu? Allahumma lakasumtu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan di atas rezekimu aku berbuka. Alai sambungannya. Dengan rahmat engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh dia menjadi udah? Lain maknanya boleh. Itu bukan udah suami, maksud itu mudah-mudahan 4 golongan orang yang dirindu surga ini masuk awak di dalamnya. Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu induk dan sana, karena harilah jam 7:30. Jam berapa masuk awak tuisa? Sangi minit lain pas bana. Anda bisa panjang-panjang loh, karena setelah sembahyang isya bulan suang lokasi cincin ada pengajian puluh jam 9 malam pun. Jadi kau ado amba dan tawa, ambo minta rela dengan maaf. Lihat Muhammad ya ambo maaf. Marapati batal wijau, jatuh kalantai pacah balah. Luku hati bukan dek pisau, tapi karena galat tiap ujung lidah. Alif dan nun tanda rafa, sukun dan hazaf tanda mati. Salam pertama tadi kiri ambo taga, salam kedua ambo sudahi. Fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.